Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rehan Brian Ardianto dengan 3 digit NIM terakhir 043, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Angkatan 2025 Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Pada video ini saya akan menjelaskan cara membuat gantungan kunci, mulai dari proses mendesainnya menggunakan SolidWorks hingga proses mencetak menggunakan Bambu Lab A1 3D Print. Pertama-tama kita buat persegi panjang terlebih dahulu. Kita atur dimensinya. Untuk dimensi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Saya atur menjadi 70 mm dan lebarnya saya atur menjadi 20 mm. Setelah itu kita buat lingkaran untuk tempat gantungan kuncinya. Lalu akan saya beri dimensi 3 mm. Dan untuk jarak ke tepinya akan saya buat menjadi 3 mm juga. Setelah itu akan saya buat fillet dengan besaran 2 mm. Setelah itu kita pergi ke features dan extract bus. Di sini saya buat menjadi 2,5 mm. Lalu kita berikan teks. Di sini akan saya tuliskan otomasi. Kita juga dapat mengatur fontnya dan juga mengatur besaran teksnya. Lalu tempatkan teks di tengah atau sesuai keinginan. Setelah itu kita pergi ke features dan extract bus. Di sini saya akan buat 1 mm saja. Nah, nanti teksnya akan timbul. Setelah itu kita save dalam bentuk file STL. Selanjutnya kita buka software Bamboo Studio. Lalu kita pilih Create New Project. Lalu kita import. Kita pilih file yang kita save tadi. Lalu kita buat menjadi auto orient agar proses mencetak jadi lebih efisien. Nah, di sini kita menggunakan mesin 3D printer Bambu Lab A1 dan untuk filamennya menggunakan Esan PLA+. Di sini terdapat beberapa opsi seperti quality, strength, support, dan others.
Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut di bagian strength, terutama di bagian sparse infill density dan sparse infill pattern. Nah, untuk sparse infill density, di sini kita bisa mengatur dari 0 sampai 100%. Nah, di sini merupakan seberapa padat dari benda yang akan kita cetak. Katakanlah jika saya memasukkan 15%, maka kepadatannya hanya 15% dan 85%-nya itu kosong. Dan di sini sparse infill pattern, dan di sini kita bisa memilih pola infill untuk benda yang akan kita cetak. Di sini ada beberapa pilihan yang dimana setiap pilihan memiliki penyebaran beban yang berbeda. Oke, katakanlah saya di sini membuat sparse infill density 10% dan polanya saya akan menggunakan grid. Kita bisa mengklik slash plate untuk melihat. Nah, di sini terlihat untuk polanya seperti ini. Dan untuk kepadatannya, jika saya menaikkan katakanlah 50%, maka terlihat akan jauh lebih padat. Tetapi ini juga akan memakan filamen yang lebih banyak dan memperlama durasi mencetaknya. Dan jika kita ganti polanya, maka pola di dalamnya juga akan berganti. Nah, di sini saya akan menggunakan pola grid dan density-nya 10% saja. Untuk efisiensi filamen dan untuk strukturnya juga sudah cukup kuat untuk gantungan kunci. Lalu kita ekspor file ini ke flash disk untuk proses mencetak di mesin Bambu Lab A1 3D Print. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses mencetak desain gantungan kunci yang telah kita buat tadi. Akan kita cetak menggunakan mesin 3D Print Bambu Lab A1. Sebelum masuk prosesnya, saya mau kasih notis sedikit. Jikalau hasil print yang ada di sini bentuknya berbeda dengan desain awal yang saya buat di SolidWorks sebelumnya. Ini karena aturan dari praktikum kita bahwasannya dari satu kelompok cuma dipilih satu desain saja untuk dicetak. Jadi tujuan saya di sini untuk menjelaskan seperti apa tahapan dan proses kerja dari mesinnya. Pertama, kita bahas tentang mesinnya itu sendiri. Mesin Bambu Lab A1 ini adalah 3D print yang sistem kerjanya membentuk objek padat. Cara kerjanya adalah dengan melelehkan material plastik atau filamen lalu menyusunnya lapis demi lapis dari bawah ke atas sesuai dengan bentuk 3D yang sudah kita desain. Langkah pertama untuk mulai mencetak adalah memasukkan file desain. File desain yang sudah kita simpan di dalam flash disk, kemudian kita colokkan ke slot yang ada di bagian layar kontrol mesin. Langkah selanjutnya adalah memasang bahan bakunya yang biasa disebut filamen. Filamen yang bentuknya seperti gulungan tali plastik ini kita taruh di dudukan mesinnya. Ujung filamennya kemudian kita masukkan ke dalam selang pelindung yang jalurnya mengarah langsung ke kepala cetak atau tool head. Setelah itu kita buka layar kontrol mesin dan pilih menu untuk load atau memuat filamen. Lalu kita masukkan. Jika dirasa sudah masuk dan ketika kita tarik itu sudah tidak bisa, berarti filamen tersebut sudah masuk ke dalam mesin.
Lalu mesin akan memanaskannya sampai ada sedikit sisa plastik cair yang keluar dari bawah. Kalau sudah begitu, berarti bahannya sudah siap untuk dipakai. Lalu untuk proses printing, kita kembali ke layar kontrol, pilih file gantungan kunci yang tadi, lalu tekan print. Selanjutnya mesin tidak akan langsung mencetak, melainkan dia akan melakukan kalibrasi sebentar, menyesuaikan posisi dan memanaskan ujung kepala cetak atau nozzle. Setelah suhunya pas, kepala cetak akan mulai bergerak dan mengeluarkan lelehan plastik, menumpuknya lapis demi lapis sesuai dengan pola gantungan kunci yang telah kita desain. Kita tinggal menunggu sampai proses pergerakan mesin selesai dan objeknya mengeras. Dan ini adalah hasil desain yang telah kita cetak menggunakan Bambu Lab A1.